Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran. Mari kita bersama-sama membaca Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan firman ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah firman-Mu kepada kami, pakai hamba-Mu yang hina ini, supaya setiap perkataan dinyatakan oleh karena kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan apa yang Tuhan rela bagikan, dan di dalam kemurahan-Mu kami akan menerima kelimpahan dan kepuasan, sebab Tuhan tidak menahan berkat-Mu bagi kami. Kami yang tidak layak, dicintai oleh Tuhan, dan di dalam keadaan dicintai inilah kami tahu bahwa kami akan memperoleh segala berkat rohani yang besar yang Tuhan rela berikan. Tuhan tidak menahan cinta kasih-Mu, Tuhan tidak menahan berkat-Mu, sehingga kami berkelimpahan di dalam hikmat dan firman yang dari surga. Tuhan berikanlah Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Tuhan mau curahkan dinyatakan dengan limpah ke dalam hati kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah di dalam segala kondisinya yang tidak layak, Tuhan rela topang dia, dan dia memberitakan firman oleh karena anugerah Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mulai pembahasan 10 hukum. Di dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam dunia kuno ini adalah kata-kata yang sangat asing. Tidak ada bangsa yang hanya mempunyai satu Allah. Tidak ada bangsa yang mengidentikan dirinya kepada satu Tuhan. Seluruh bangsa bersifat politeistik. Semua mempunyai dewa-dewa regional. Ada yang menjadi penguasa gunung, ada yang menjadi penguasa daerah laut, ada yang menjadi penguasa bagi dunia orang mati, ada yang menjadi penguasa di langit, ada yang menjadi penguasa yang memimpin di dalam peperangan. Ada yang menjadi penguasa di dalam seni, di dalam budaya, di dalam berburu, dan di dalam segala kesenian musik. Nah, ini semua dewa-dewa disembah oleh banyak orang. Sehingga orang menyembah berhala dan mengaitkannya dengan fenomena alam dan fenomena sosial budaya yang mereka miliki. Inilah pengertian yang umumnya dipahami tentang dewa-dewa. Dewa-dewa berkait dengan fenomena alam. Dewa-dewa berkait dengan fenomena sosial budaya. Nah, ini adalah sesuatu yang disadari pertama-tama oleh orang Yunani kuno di dalam zaman sebelum pemikir-pemikir seperti Sokrates, Aristotle, dan juga seorang bernama Plato. Sokrates, Aristotle, Plato percaya dewa-dewa, tapi mereka meragukan bahwa dewa-dewa ini bisa menjadi teladan moral yang baik. Bagi mereka, moralitas itu melampaui para dewa. Dewa-dewa pun harus tunduk kepada prinsip moral yang bukan mereka yang atur. Nah, maka orang-orang seperti Sokrates, Plato, dan Aristotle menyadari pentingnya orang untuk mengetahui prinsip yang lebih tinggi daripada dewa-dewa. Jadi apakah Sokrates percaya dewa-dewa? Percaya. Tapi dia lebih percaya prinsip yang lebih tinggi daripada dewa. Di mana prinsip ini akan mengikat manusia dan juga mengikat dewa-dewa dengan tingkah laku yang spesifik sesuai dengan yang ditentukan oleh prinsip tersebut. Kalau begitu, mana yang bisa kita sembah? Berhala atau prinsip? Nah, ini yang jadi pikiran dari seorang bernama Aristotle. Dia menulis buku First Principle di dalam filosofi. Ini yang kemudian dipahami sebagai metafisika. Di dalam buku ini dia menulis bahwa prinsip paling utama bukanlah para dewa. Jadi orang pertama yang memisahkan kajian yang bersifat filsafat dan nanti menjadi akademis dengan kajian rohani seperti agama. Ini Aristotle. Aristotle tidak mau pembahasan tentang first principle ini dikaitkan dengan para berhala. Dewa-dewa ada. Dewa-dewa dipercaya oleh Aristotle. Tapi dewa-dewa tidak perlu dipelajari untuk kita mengerti prinsip utama di dalam alam semesta. Nah, jadi saudara sekalian, 3 pemikir ini mempunyai pikiran yang melampaui zamannya. Karena mereka mengakui ada berhala, tapi mereka mengakui para berhala ini tidak layak untuk diselidiki jika kita mau cari moral ataupun jika kita mau cari prinsip utama untuk memahami seluruh alam ini. Nah, tapi sebelum mereka sudah ada seorang yang bernama Protagoras.
Orang ini pernah mengkritik penyembahan berhala dengan mengatakan manusia membentuk dewa seperti diri mereka sendiri. Jadi manusia menyembah apa yang mereka rasa mirip dengan mereka. Nah, lama setelah para filsuf ini, muncul seorang di abad 19 yang bernama Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach menyadari manusia itu adalah makhluk yang berproses. Dia berproses untuk akhirnya mempunyai kemandirian berpikir. Jadi kemandirian berpikir jadi tujuan dari proses manusia. Manusia bertumbuh, bertambah, dan akhirnya menjadi sempurna di dalam thought proses, di dalam cara berpikir. Nah, cara berpikir menjadi sempurna kalau mereka sudah jadi ateis. Tetapi ateisme adalah kesimpulan, bukan agama di awal. Nah, jadi Feuerbach mengatakan setiap orang akan menempuh jalur agama dulu. Dia akan beragama dan di dalam agamanya dia akan proyeksikan kesempurnaan yang dia harap ada pada dirinya menjadi ada pada dewa atau pada Tuhan. Jadi saya tidak sempurna, tapi saya punya ide kesempurnaan. Nah, ide kesempurnaan ini ada di dalam pikiran saya, tapi ide kesempurnaan bisa saya wujudkan juga. Bukan cuma di pikiran saya, tetapi juga di dalam para Tuhan, para ilah. Jadi Tuhan, ilah atau Allah atau apapun namanya kata Feuerbach, itu hanyalah proyeksi kesempurnaan dari manusia. Manusia mau jadi sempurna dan karena itu manusia proyeksikan keinginan itu pada para berhala. Tapi waktu mereka proyeksikan, mereka menjadi sadar yang sempurna itu dewa, bukan saya. Saya tetap bercacat, saya tetap tidak sempurna, saya tetap lemah, saya tetap tidak ada kekuatan. Maka saya mesti kejar para dewa, mesti punya kualitas seperti mereka. Waktu saya bertumbuh di dalam keberanian, bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam kekuatan, bertumbuh di dalam segala hal, saya makin mirip dewa. Akhirnya saya merasa ketika saya sudah mampu bertumbuh, mampu kembangkan teknologi untuk melengkapi kelemahan saya secara fisik, baru saya sadar, saya tidak perlu punya Tuhan. Saya tidak perlu ada berhala. Saya sendiri yang menjadi sempurna. Saya cukup pada diri saya sendiri karena saya berusaha kejar levelnya berhala. Jadi perlukah ada berhala? Feuerbach bilang perlu, tapi berhala itu cuma sementara. Setelah itu manusia akan sadar, saya juga bisa jadi berhala, saya juga bisa sempurna. Kalau saya tidak sempurna secara fisik, saya bisa kembangkan teknologi yang bisa menolong saya menjadi sempurna secara fisik. Nah, dengan demikian tahap manusia adalah manusia beragama dulu, baru setelah itu menjadi ateis. Ateis adalah tujuan supaya manusia bisa menyadari bahwa dia adalah tujuan dari dirinya sendiri. Dia tidak perlu menunjukkan dirinya kepada dewa-dewa. Dia tidak perlu melihat dan mengagumi Allah atau Tuhan. Dia cukup menyempurnakan dirinya dan akhirnya dirinya sama level dengan Tuhan yang tadinya dia sembah. Nah, ini dari Feuerbach. Jadi banyak orang mulai berpikir bahwa dewa-dewa atau berhala atau semua hal-hal yang disembah itu bukan yang paling utama. Kalau kita lihat perkataan Aristotle, yang paling utama adalah prinsip berpikir, prinsip di dalam alam. Tetapi di dalam pikiran Feuerbach yang paling utama adalah diri manusia menjadi sempurna, diri manusia menjadi baik. Nah, saudara sekalian, Feuerbach punya pikiran ini dikritik oleh Nietzsche. Nietzsche tidak setuju kalau manusia itu bisa menjadi berhala atau bisa menjadi dewa. Manusia tidak mungkin percaya Tuhan lagi karena Tuhan itu tidak ada kok. Jadi Tuhan itu sudah mati. Tapi karena Tuhan sudah mati, manusia tidak bisa apa-apa. Manusia tidak bisa kembangkan apapun. Nietzsche percaya bahwa seluruh kebudayaan Eropa itu dibangun berdasarkan prinsip dari kekristenan. Dan kalau kita tidak lagi percaya Tuhan, berarti kita tidak lagi percaya kekristenan. Dan kalau kita tidak percaya kekristenan, berarti kita tidak mempunyai budaya yang layak dikembangkan. Kalau begitu kita sedang berdiri menghadap pantai laut, lalu kita meratap dan mengatakan, sekarang aku akan berlayar di tengah laut, menuju tempat yang aku sendiri tidak tahu. Menuju kepada kehampaan dari keadaan yang tidak bisa ditebak. Nah, inilah Nietzsche. Dia percaya Tuhan tidak ada. Tapi beda dengan Feuerbach. Tuhan tidak ada karena kita juga bisa jadi Tuhan. Kita juga bisa kembangkan diri. Akhirnya kita mirip dengan yang kita sembah. Tapi Nietzsche mengatakan, enggak, kita enggak bisa kembangkan diri. Kita akan hancur. Tuhan tidak ada. Dan kita tidak punya harapan. Nah, jadi isu tentang Tuhan dan prinsip utama, ini jadi pikiran yang penting untuk dikembangkan juga di dalam zaman modern kita. Kalau Tuhan ada, apakah kaitan dia dengan cara kita berpikir? Apakah kaitan dia dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Apakah kaitan Tuhan dengan segala perkembangan budaya dan teknologi yang kita miliki?
Nah, saudara, di dalam abad yang ke-18 akhir, pertengahan menuju akhir, pertengahan dan 19 awal, seorang bernama Immanuel Kant, dia memberikan tawaran bahwa ketika manusia mau bertuhan, Tuhan menempati lokasi di dalam kesadaran yang tidak ada pada pikiran kita. Tuhan ada di dalam tempat, di dalam diri kita, yang bukan ada pada rasio. Rasio manusia tidak mungkin mengenal Tuhan. Sebaliknya keadaan bahwa ada Tuhan, ada keadilan, ada kekekalan. Inilah keadaan yang memungkinkan untuk kita berpikir. Jadi saudara tidak mungkin berpikir tentang Tuhan, Tuhan itu melampaui berpikir. Nah, ini merupakan teori yang dia berikan supaya kita tidak campurkan antara penemuan saintifik dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan tidak mungkin dipahami di dalam ilmu pengetahuan. Tapi pemisahan ini menjadi terlalu lebar. Sehingga orang-orang modern akhirnya percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak ada kaitan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan. Ketika saudara kuliah, saudara belajar fisika, atau saudara belajar kedokteran, atau saudara belajar ekonomi, atau saudara belajar ilmu arsitektur, atau saudara belajar mengenai teknik, saudara mempelajari ilmu, tapi saudara tidak pelajari itu dikaitkan dengan Tuhan. Karena sejak Immanuel Kant sampai sekarang, orang akan memisahkan hal yang berkait dengan iman dengan hal yang berkait dengan pikiran akademik dan juga pikiran saintifik. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu siapa ya? Bagaimana kita pikir tentang Dia? Bagaimana kita memahami? Perlukah kita percaya tradisi kuno yang menyatakan ada banyak berhala? Ataukah kita perlu mengenal tradisi dari Israel yang mengatakan hanya ada satu Allah? Nah, ini semua adalah tema berpikir yang penting. Kita berpikir tentang Tuhan, kita renung tentang Tuhan, kita bergumul tentang Tuhan, kita berusaha mencari tahu tentang Tuhan. Tapi kita seringkali berada di dalam keadaan yang membentur tembok. Saya mau tahu siapa Tuhan, tapi sepertinya pikiranku tidak sanggup menangkap Dia. Dan apa yang manusia kembangkan sebagai ilmu pengetahuan tidak mampu menjadi tools untuk saya mengenal Tuhan. Jadi Tuhan selalu menjadi misteri besar, tetapi Tuhan tidak pernah tidak dikembangkan di dalam pikiran manusia. Begitu banyak budaya akan memberikan versi mereka tentang Tuhan, tentang ilah, tentang dewa-dewa. Di dalam dunia kuno, semua bangsa menyembah berhala dan mereka mengaitkan fenomena manusia, sosial budaya dan alam dengan para berhala. Nah, ini pikiran paling dangkal. Pikiran dangkal karena apa? Karena segala fenomena yang ada langsung dikaitkan dengan yang ilahi, tetapi tidak dengan serius mempelajari apa yang harus dirumuskan dari fenomena alam itu. Nah, ini adalah kemalasan berpikir. Lihat ada halilintar menyambar, langsung mengatakan ini pekerjaan dari dewa Zeus. Dia di tangannya ada kekuatan untuk lempar halilintar, maka begitu dia marah, dia lemparkan halilintar. Ini terjadi karena Zeus. Jadi halilintar itu pekerjaan Zeus. Nah, ini adalah kemalasan berpikir. Apa yang ada di atas gunung? Yang ada di atas gunung adalah dewa gunung. Kalau kita berperang, kita minta kekuatan dari siapa? Minta kekuatan dari dewa Ares. Kalau kita ingin subur, minta kekuatan dari siapa? Dari dewa kesuburan. Nah, jadi manusia mengaitkan Tuhan atau ilah, berhala, dengan fenomena alam dan fenomena sosial budaya. Nah, dengan demikian, para berhala yang ada di atas sana hanya cermin dari aktivitas manusia. Kalau Feuerbach mengatakan, Tuhan adalah proyeksi kesempurnaan dari manusia. Maka saya ingin membagikan pengertian bahwa dewa-dewa kuno hanyalah cermin dari kebudayaan manusia. Kita kembangkan kebudayaan, kita kembangkan hierarki politik, dan kita menghayalkan ada dewa-dewa dengan kebudayaan yang lebih tinggi dan dengan hierarki politik yang sama dengan yang kita miliki. Di dalam kebudayaan Yunani, dipercaya bahwa dewa-dewa itu mempunyai tempat di Olympus atau dimanapun mereka ada. Dan di sana mereka menikmati pesta. Mereka menikmati leisure time, menikmati waktu luang. Nah, maka yang punya waktu luang itu sebenarnya mempunyai aktivitas tingkat dewa. Jadi saudara yang kebanyakan waktu luang, saudara punya level dewa lumayan tinggi. Yang terlalu sibuk, saudara punya level dewa masih jauh. Nah, kenapa para dewa itu bisa menikmati seluruh waktunya dengan waktu luang? Karena dewa-dewa nggak ada kerjaan. Loh, masa nggak ada kerjaan? Dewa kan banyak kerjaan, iya, tapi mereka sudah delegasikan. Kepada siapa? Kepada manusia. Dewa musik harusnya urus musik, tapi dia sudah panggil Jakarta Symphonic Orchestra
Gitu ya. Sehingga urusan musik berikan kepada Jakarta Symphony Orchestra. Saya tidak urus lagi, karena itu dewa-dewa nganggur. Nah karena mereka nganggur, mereka bisa berpikir, mereka bisa pesta. Dan orang-orang Yunani percaya, orang yang nganggur itu orang yang level tinggi. Karena nganggur, dia bisa belajar. Nah itu sebabnya kata belajar dari bahasa Prancis masih dipengaruhi dengan tradisi ini. Artinya sebenarnya adalah waktu luang, leisure time. Kamu bisa belajar karena kamu punya waktu luang. Ini benar ya. Saudara kalau diminta untuk studi lanjut, maukah studi? Mau. Ambil S3, aduh udah gak bisa. Kenapa gak bisa? Mesti kerja. Gak ada waktu lagi. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Atau mungkin yang lebih sadis, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kerja terus. Kapan bisa kuliah? Ikut aja Stretch. Ada kuliah Zoom malam hari. Aduh gak bisa. Malam pun masih kerja. Kok kamu kerja terus? Karena level dewaku rendah. Nah karena level dewa rendah, saudara nggak bisa belajar. Dan karena nggak bisa belajar, saudara selamanya akan stuck. Stuck kenapa? Stuck di dalam level pengetahuan yang saudara miliki. Nah ini yang diketahui dan ditakuti oleh orang Yunani. Maka mereka berjuang untuk cari uang. Setelah itu mereka cukupkan diri dengan uang yang ada. Dan mereka akan berhenti kerja. Ini orang-orang yang bijaknya. Kenapa berhenti kerja? Supaya bisa belajar, supaya bisa sekolah. Nah jadi aktivitas nganggur itu aktivitas dewa. Tapi tolong jangan berikan ini sebagai alasan ya. Kerja di mana? Aduh masih nganggur. Kenapa nganggur? Dewa. Saya ini dewa, jadi saya nganggur. Ini namanya dewa, dewa rupamu gitu. Ini bukan dewa, dewa palsu. Nah maka orang Yunani percaya dewa-dewa santai, manusia yang disuruh kerja. Dewa-dewa tidak urus bumi, manusia yang disuruh urus bumi. Dewa-dewa pesta, dan manusia disuruh menanam gandum atau menanam anggur untuk nanti dipakai untuk pestanya dewa-dewa. Nah jadi saudara sekalian, budaya dipancarkan cerminannya oleh mitologi tentang dewa-dewa. Nah tetapi di dalam pengertian yang sejati tentang Tuhan, tidak ada polytheistic tendency, tidak ada tendensi untuk mengaitkan polytheistic religion, agama-agama polytheistic dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan polytheisme. Di dalam Kejadian pasal yang pertama langsung dikatakan pada mulanya Allah. Nah meskipun kata Allah pakai Elohim, Bereshit bara Elohim. Nah Elohim yang dipakai adalah bentuk plural, tetapi bentuk plural ini adalah untuk merujuk kepada satu Tuhan, bukan kepada banyak Tuhan. Satu Allah, bukan banyak Allah. Nah jadi ada satu Allah dengan nama Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamaim wa et Haaretz. Sang Allah yang Esa ini menciptakan langit dan bumi. Seluruh langit dan bala tentara surgawi dijadikan oleh Allah yang Esa ini. Seluruh bumi dan segala yang ada di dalamnya dijadikan oleh Allah yang Esa ini. Jadi Allah yang Esa ini menciptakan keragaman. Dan karena Allah yang Esa ini adalah satu adanya, maka setiap keragaman akan mempunyai kaitan satu dengan lain dan menjadi satu ekosistem besar yang sangat utuh. Nah ini terjadi karena Allah adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa membuat seluruh keberadaan yang beragam menjadi harmonis. Karena ada kaitan di dalam sebuah ekosistem raksasa dari alam ciptaan. Di mana satu bagian akan pengaruhi bagian yang lain. Nah ini yang mirip dengan, ini sesuatu yang mirip dengan tubuh kita. Tubuh kita pun terdiri dari banyak bagian, tetapi satu adanya. Seluruh part berkait satu sama lain. Seluruh part saling pengaruhi satu dengan lain. Dan kalau satu part mengalami gangguan, seluruh diri saudara akan ikut terganggu. Saudara kalau pernah luka, saudara pasti akan merasa seluruh badan akan ikut merasakan penderitaan dari kaki itu. Ada seorang pendeta pernah kejatuhan martil di jempol kaki kanannya. Kejatuhan martil di jempol kaki kanan itu bukan sebuah peristiwa menyenangkan kalau saudara belum tahu. Nah waktu martil itu menghantam kakinya menurut kesaksian dia. Yang pertama dia rasakan adalah sakit kepala dulu. Heran ya. Yang dihantam jempol kanan langsung twing plek ke atas. Kepalanya sakit. Begitu kepala sakit baru mulai rasa jempolnya kesakitan. Jadi kepala merasa dulu. Ini karena badan kita ini satu ekosistem yang saling berkait. Satu organisme, satu yang saling jalin satu dengan lain. Nah saudara, ketika orang Israel berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Esa. Waktu orang Israel pahami Allah sebagai Allah yang Esa, baru mereka tahu
Berarti Allah yang Esa ini juga menciptakan seluruh alam yang ada kaitan satu dengan lain. Seluruh alam yang tidak bisa dipisah. Seluruh alam yang tidak dipecah-pecah oleh otoritas para dewa. Nah, jadi antara penyembahan berhala dan monoteisme Yahudi, ini ada gap yang besar sekali. Dan kebudayaan tidak mungkin dikembangkan di dalam kebudayaan dari Yunani. Ketika kebudayaan itu masih bergantung kepada kepercayaan kepada dewa-dewa kuno. Nah, jadi saudara sekalian, orang Yunani bisa kembangkan kebudayaan baik dan mereka percaya dewa, itu anugerah Tuhan. Tapi mereka tidak mungkin mengerti, mempunyai konsep, mempunyai worldview yang bagus dan yang tepat untuk melihat alam. Karena mereka tidak mempunyai Allah yang Esa. Monotheistic religion adalah satu-satunya cara untuk memahami seluruh alam sebagai kesatuan, sebagai ekosistem raksasa yang saling berkait satu dengan lain. Nah, saudara, ketika kita biasa melihat yang terpecah, lalu kita punya insting untuk menyatukan. Ini membuat kita sadar, insting menyatukan yang terpecah ini adalah insting yang kita miliki karena kita menyembah Tuhan yang Esa. Allah yang Esa adalah Allah yang kaitkan seluruh yang part di dalam satu kesatuan yang harmonis. Seorang pemikir Belanda bernama Herman Dooyeweerd, dia mengatakan, memberikan teori bahwa seluruh keberadaan itu bisa dibagi di dalam 15 modal aspek. Dan modal aspek ini saling berkait satu dengan lain meskipun mandiri. Karena seluruh ciptaan terdiri dari bagian yang saling kait satu dengan lain. Satu bagian tidak boleh dibiarkan terpecah. Maka ketika saudara mengatakan, saya mau belajar mengenal segala sesuatu, saudara harus terlebih dahulu punya cara berpikir yang menyatukan yang parsial di dalam satu kesatuan. Yang part ada tempatnya di dalam sebuah kesatuan. Seorang pemikir Jerman bernama Hegel mengingatkan bahayanya abstraksi. Abstrak. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah ketika saudara menemukan yang parsial tidak ada tempat di dalam yang universal. Yang bagian tidak ada tempat di dalam yang total. Yang part tidak ada tempat di dalam yang whole. Jadi ada yang utuh, yaitu seluruh alam semesta. Tetapi yang bagian harus punya tempat di dalam seluruh alam semesta. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah bermain sepak bola waktu masih kecil. Waktu masih kecil kalau main sepak bola, itu hukumnya kan bukan aturan dari FIFA ya. Jadi kita main, kemudian kalau ada 2 kelompok anak, langsung bikin kelompok sendiri. 1 5, satu lagi 5 orang. Lalu jadi 2 tim. Ini namanya kelimaan, bukan kesebelasan. Nah, biasanya kalau kita bermain, kadang jumlahnya genap, kadang jumlahnya ganjil. Kalau jumlah ganjil begitu langsung terpecah 2. Ada 1 anak gak ikutan main. Nah, biasanya yang paling gak bisa berantem itu yang gak ikutan main. Kalau yang paling bisa berantem udah dapat duluan gitu. Jadi begitu pecah, ayo kita main sepak bola. Ayo, ada tim kiri, ada tim kanan. Lalu ada 1 orang yang gak tahu di mana posisinya. Wah, saya bingung, saya di mana ya? Ini tim sudah 5, ini sudah 5 juga. Lalu saya di mana? Nah, biasanya ada solusi. Solusinya adalah tim yang banyak anak yang badannya pendek, itu boleh tambah 1. Jadi 6 lawan 5. Tim yang badannya tinggi-tinggi, itu cukup 5 orang. Atau solusi kedua, dia jadi wasit. Pokoknya dia jadi wasit, tiup fluid gitu ya. Nah, begitu orang ini gak dapat tempat, dia bingung. Ini ada 2 komunitas, saya gak bisa masuk sini, saya gak bisa masuk situ. Ini namanya abstraksi, kata Hegel. Abstraksi berarti ada part yang tidak menemukan rumahnya di dalam yang total. Lalu abstraksi bisa berarti apa? Abstraksi bisa berarti ada total yang kita tidak temukan partnya untuk kita bisa pahami. Jadi kalau seluruh alam ini adalah satu kesatuan, kita mesti bisa menikmati satu kesatuan ini lewat adanya part dari alam. Misalnya saudara menikmati hidup di tengah-tengah alam semesta, tapi saudara menghidupi lokasi parsial yang namanya rumahmu kan. Rumah saudara kan gak sebesar universe ini kan. Kalau iya saudara adalah the Lord of the universe, itu pasti bukan saudara. Jadi saudara punya tempat yang parsial, tapi tempat saudara harus pas di dalam seluruh keberadaan yang total ini. Nah, kalau tidak pas, maka totalitas itu yang tidak ditemukan parsialnya untuk kita nikmati. Ini totalitas yang abstrak. Nah, maka Hegel mengatakan kita tidak mampu berpikir abstrak seperti itu. Kita percaya yang besar bisa diwakili oleh yang parsial. Yang parsial bisa punya tempat yang harmonis di dalam sebuah totalitas. Nah, maka kalau yang part dan yang total itu bisa klop, ini namanya konkret. Dan Hegel mengatakan kita cuma bisa berpikir konkret, kita nggak bisa berpikir abstrak.
Jadi kalau kita mau mengerti alam semesta, kita mesti tahu dulu bagaimana memahami yang part dan bagaimana mengaitkan yang part ini kepada yang total. Nah, saya pikir ini pikiran yang sangat bagus ya, meskipun Hegel bukan orang Kristen, dia mengaku Kristen tapi teologinya kacau. Tetapi dia mengeluarkan pikiran umum, yaitu kalau kamu percaya alam terdiri dari bagian, engkau harus tahu bagian ini harus disatukan di dalam satu kesatuan yang utuh. Kalau engkau lihat alam ini satu kesatuan, engkau mesti bisa bagi, preteli, dipecah-pecah jadi bagian-bagian yang secara konkret tetap ada part di dalam yang total ini. Sudah sebelum Hegel, seorang bernama Parmenides mengatakan seluruh keberadaan itu satu adanya, maka gerak tidak dimungkinkan. Kemudian Heraklitus sebelumnya mengatakan seluruh keberadaan ini adalah keberadaan di dalam gerak, dan karena itu tidak mungkin berada di dalam kondisi statis. Satu-satunya yang tetap adalah gerak itu sendiri, perubahan itu sendiri. Nah, Parmenides tidak setuju karena Parmenides percaya seluruh keberadaan itu cuma satu. Nah, kalau seluruh keberadaan itu satu, maka yang part itu tidak ada. Hanya ada totalitas dan karena itu gerak nggak mungkin. Nah, ini pikiran Parmenides. Kita tidak bahas lebih dalam hal ini sekarang. Namun Hegel berusaha untuk satukan pikiran yang mengatakan seluruh keberadaan adalah satu adanya, dengan pikiran yang mengatakan seluruh keberadaan itu terdiri dari parts, bagian-bagian. Nah, Hegel mengatakan seluruh keberadaan harus konkret. Konkret berarti ada satu yang utuh dan ada part yang bisa masuk dengan sempurna di dalam yang utuh. Nah, maka saudara sekalian, ketika orang percaya politeisme, banyak berhala-berhala, mereka sulit melihat part di dalam keutuhan. Kalau mereka mau perang, mereka tidak ngerti apa kaitan perang dengan dewa yang lain. Perang ada dewanya sendiri, tapi apa kaitan perang dengan dewa kesuburan? Apa kaitan perang dengan dewa laut? Apa kaitan perang dengan dewa keindahan dan seni? Nah, jadi seluruh pengertian di dalam tradisi politeistik itu pengertian yang akan pecah dan tidak ada kesatuannya. Namun orang Yahudi diajar Tuhan adalah Allah yang esa. Dan karena dia esa, dia menjadikan segala sesuatu di dalam keharmonisan. Semua yang dia jadikan ada banyak part. Banyak sekali part, tetapi semuanya satu di dalam topangan dan di dalam kaitan, di dalam rencananya. Nah, jadi saudara sekalian, ketika kita percaya Allah itu esa, kita mulai punya konsep berpikir yang ditata ulang. Saya melihat alam, saya melihat seluruh alam, ada kesatuan di dalam Allah yang esa yang menjadikan segala sesuatu. Semua dia buat, maka semua yang terjadi tidak akan kontradiksi satu dengan lain. Semua yang dia buat tidak mungkin bentur satu dengan lain. Kalaupun ada yang sepertinya bentur, itu karena kita tidak bisa melihat yang total. Kita hanya bisa lihat yang part dan kita tidak mengerti bagaimana yang parsial itu sebenarnya dengan sempurna dihadirkan di dalam sebuah keutuhan. Nah, ini cara berpikir yang penting ketika kita mau datang kepada Allah yang esa. Nah, jadi saudara sekalian, prinsip monoteisme bukan hanya berkait dengan agama. Prinsip monoteisme juga sangat bisa berkait dengan pemahaman akan yang parsial dengan yang sifatnya total dan satu. Yang segala sesuatu adalah satu, dengan segala sesuatu adalah banyak. Ini yang di dalam Yunani klasik disebut the problems of one and many. Problem satu dan banyak. Nah, problem satu dan banyak ini problem yang sulit dipecahkan. Karena kalau saudara mengatakan seluruh keberadaan ini satu, selalu yang satu ini bisa dibagi. Dan kalau saudara bagi yang satu ini di dalam bagian-bagian, saudara sulit berhenti di dalam bagian tertentu lalu mengatakan inilah yang parsial. Kalau saudara mengatakan seluruh alam terdiri dari sorga dan bumi. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. Bumi terdiri dari apa? Oh ya, bumi bisa dibagi lagi. Oh, ada laut, ada darat. Darat masih bisa dibagi kah? Oh, masih bisa. Darat pun masih bisa dibagi. Darat masih bisa dibagi dengan adanya lokasi Pulau Jawa, adanya Tangerang, adanya Jakarta, adanya Bandung. Oke, sekarang kita ambil Tangerang. Masihkah Tangerang bisa dibagi? Bisa. Tangerang bisa dibagi, ada Karawaci dan ada tempat-tempat lain. Karawaci bagaimana? Masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi di rumah saya, GRI Karawaci, rumah orang lain, Hypermart dan tempat-tempat lain. Lalu bisa dibagi lagi? Bisa, yaitu dengan membagi berdasarkan yang ada di dalamnya. Di dalam kelompok ini, di dalam daerah ini ada manusianya. Nah, manusia bisa dibagi, bisa. Manusia terdiri dari individu-individu. Jadi ada satu orang, yaitu saya. Jadi bayangkan dari seluruh alam, sekarang saudara sudah bagi, menjadi ada saya. Tapi saudara pun masih bisa dibagi loh. Saudara terdiri dari bagian tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Oh iya ya,
Masih bisa dibagi. Oke, saya terdiri dari kepala, tangan, dan kaki. Oke, bagaimana dengan kepalamu? Masih bisa dibagi? Masih. Ada mata, hidung, mulut, lidah, gigi nomor 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Ada telinga kiri, telinga kanan, ada leher, kemudian ada kulit, ada tulang tengkorak, ada mata, ada otak. Waduh, banyak ya. Oke, sekarang bagaimana dengan otak? Masih bisa dibagi? Bisa. Ada otak kanan, otak kiri. Masih bisa dibagi? Bisa. Dibagi lagi dengan part. Masih bisa dibagi? Masih. Ada otak kecil dan lain-lain. Otak kecil masih bisa dibagi? Masih. Jadi bagian-bagian sel dari neuron dan otak dan sel-sel otak. Sel masih bisa dibagi? Masih. Di dalam bentuk molekul yang menyusunnya. Molekul masih bisa dibagi? Masih. Di dalam atom. Atom masih bisa dibagi? Subatomic part. Masih bisa dibagi? Masih juga. Membingungkan ya. Jadi saudara, alam semesta ini gimana cara memahaminya? Nah, ini yang disebut dengan abstraksi kalau di dalam pikiran seorang bernama Cornelius Van Til. Lalu kenapa alam ini begitu membingungkan? Kalau satu nggak jelas, kalau dipecah-pecah nggak bisa berhenti pecahnya sampai mana. Terus apa gunanya melihat alam? Nah, Van Til mengungkapkan sesuatu yang dia terima dari Bapak Kapadokia. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu ini memang tidak bisa menyempurnakan konsep satu dan banyak. Yang satu menjadi tidak ada makna karena terlalu besar. Yang banyak jadi tidak ada makna karena dipecah terlalu kecil. Kalau gitu bagaimana kita memahami alam semesta? Van Til mengatakan hanya mungkin memahami di dalam pengertian bahwa alam semesta mencerminkan Tuhan. Karena ini cuma cermin, maka pembagiannya doesn't make sense. Tapi kalau Tuhan, dia bukan cermin. Tuhan adalah sumber yang dipancarkan oleh cermin ini. Kalau begitu bagaimana Tuhan di dalam kesatuan dan banyak? Nah, ini gampang. Kesatuan Tuhan adalah kesatuan dari substansi, esa, satu. Tapi bagaimana kalau dia dipecah? Bisakah dipecah? Bisa di dalam pengertian person. Apakah dia benar-benar dibagi jadi tiga? Enggak. Jadi satunya enggak pernah hilang. Lain dengan kita ciptaan. Ciptaan kalau dibagi, hilang satunya. Kalau Tuhan bagaimana? Begitu kita bagi jadi berapa? 2? Bukan. 3? Iya. Boleh jadi 4? Enggak bisa. Boleh jadi 5? Enggak bisa. Bolehkah yang 3 ini dipecah lagi? Enggak bisa. Tuhan adalah 1 dan 3. 1 substansi dan 3 pribadi. Waktu 1 substansi dipahami di dalam perspektif 3 pribadi. 1 substansi tidak pecah jadi sepertiga. Jadi Yesus bukan sepertiga Allah. Bapa bukan sepertiga Allah. Roh Kudus bukan sepertiga Allah. Jadi kesatuan Allah, kesatuan ilahi adalah kesatuan yang sempurna. Dan kebanyakan Allah. Aduh, ini cara ngomong ya, kebanyakan. Kemenian. Meni itu apa? Ya banyak sih ya. Saudara masih bangun? Ini mengikuti konsep filsafat dari Hegel sampai Van Til dan Bapak Kapadokia. Ini hari ini kuliahnya berat loh. Jadi kalau saudara agak ngantuk sedikit masih dimaafkan. Tapi agak ngantuk banyak nggak lulus nanti. Nah saudara sekalian, kalau Allah itu 1 substansi. Lalu kita mengatakan bisa juga disoroti jadi 3 pribadi. Maka 1 substansinya tidak hilang. Tapi 3 pribadinya benar-benar real. Lalu saudara mengatakan pribadi pertama bisa dibagi lagi? No, selesai di sini. Pribadi kedua nggak bisa dibagi lagi. Pribadi ketiga nggak bisa dibagi lagi. Kalau sudah bilang pribadi kedua bisa dibagi Allah dan manusia, bukan dibagi. Karena ditambahkan natur manusia. Nah jadi saudara sekalian, pribadi Allah itu berhenti pada angka 3. Substansi Allah berhenti pada angka 1. Inilah kesempurnaan dari one and many. Yang di dalam seluruh alam ciptaan tidak mungkin ditemukan kesempurnaannya. Nah jadi kita bisa memahami, tak ada orang bisa mengerti ciptaan kecuali mengerti bahwa ciptaan ini cerminan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Tritunggal adanya. Nah itu sebabnya orang Yahudi menempati tempat sangat penting di dalam sejarah budaya. Karena hanya orang Yahudi di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir di perjanjian lama yang menyembah Allah yang Esa. Dan dari penyembahan kepada Allah yang Esa ini, pola berpikir mereka mulai dibentuk. Dan Tuhan mulai bentuk tradisi Judaisme, dilanjutkan di dalam tradisi Kristen, menjadi tradisi penting untuk memahami alam sebagai ciptaan dari Allah. Dan semua ini dimulai dari kalimat Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa tidak boleh ada Allah lain? Karena engkau akan salah memahami dunia jika engkau tidak menyembah satu-satunya Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain. Tidak ada tempat di mana kita memberhalakan apapun di dalam dunia ini. Nah maka Tuhan menyatakan diri dan dia menyatakan diri sebagai Allah yang Esa. Dan dia menyatakan dengan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku.
Nah, ini bagian pertama dari khotbah kita pada hari ini. Bagian kedua saya lanjutkan sekarang, yaitu bahwa ketika Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain, ini berkait dengan pemahaman kita tentang alam. Bahwa alam adalah cerminan dari Allah yang esa ini. Ini tidak mungkin dimiliki oleh agama politeisme. Ini tidak mungkin dimiliki oleh penyembahan berhala. Sekarang aspek yang kedua. Hal apa di dalam iman, keagamaan, kesadaran, dan moralitas manusia yang bisa dikembangkan dan disempurnakan dengan menyembah Allah yang esa. Nah, ini sekarang hal kedua yang kita akan bahas. Saudara, di dalam budaya penyembahan berhala, berhala itu ada banyak dan orang tidak pernah bisa mengerti bagaimana memberikan dedikasi kepada berhala. Semua penyembah berhala adalah orang-orang dengan dedikasi rendah. Loh, kenapa mereka punya dedikasi rendah? Karena mereka akan lihat berbagai macam berhala dan mereka akan lihat berhala yang satu saya perlukan untuk aspek ini. Berhala yang lain saya perlukan untuk aspek itu. Jadi karena ada banyak berhala, mereka tidak pernah mengerti apa itu mempunyai totalitas hati mengarah kepada satu yang utama. Satu yang utama, yang lain menjadi tempat untuk parsial yang tidak mungkin mengambil tempat yang utama. Jangan ada Allah lain daripadaku. Nah, saudara, kalau orang menyembah berhala, mereka akan mengatakan, waktu mau perang, mari sembah dewa perang. Waktu mau panen, mari berdoa kepada dewa panen. Loh, kenapa kamu doa sama dua dewa yang berbeda? Oh ya, karena ada dua aktivitas beda. Jadi dua aktivitas beda, membuat engkau menyembah dua Tuhan yang beda? Iya, aktivitas beda, Tuhannya harus beda. Kalau saya tambah aktivitas ketiga, ada 3 dewa. Kalau aktivitas 4, ada 4 dewa. Jadi orang yang banyak aktivitas, ini banyak dewa. Kamu aktivitas ada berapa? Oh, ada 11. Ada les renang, ada main bulu tangkis, ada les anggar, ada berkuda. Oh, saya nggak tahu ini anaknya siapa nih, lesnya kayak begini. Kemudian ada tinju, ada sepak bola. Masing-masing punya dewa. Kamu mau ngapain sekarang? Les berenang, doa sama dewa air supaya kamu nggak kelelep. Oh iya, oh dewa air tolong supaya saya nggak tenggelam. Sekarang les apa? Sekarang les bulu tangkis. Kalau gitu doa sama dewa angsa supaya bulu yang dipakai di bulu tangkisnya bisa utuh. Adakah dewa angsa? Ada, pokoknya doa aja. Setelah itu saya mau les lagi. Kamu les apa? Sekarang saya les balap sepeda. Balap sepeda. Kalau gitu kamu mesti menyembah dewa kecepatan. Dewa speed. Dewa apa itu? Ikarus atau apa namanya. Ini dewa yang kalau terbang cepat bukan main. Nah, maka orang harus menyembah banyak berhala. Karena itu berhala menjadi perwakilan aktivitas mereka. Berhala jadi nggak penting. Tidak ada kesatuan hati mengatakan semua yang ada saya dedikasikan hanya kepada satu Allah yang esa. Maka orang yang tidak menyembah Allah yang esa, pikirannya akan scattered. Dan komitmen hati kepada begitu banyak part itu tidak pernah disatukan di dalam ibadah. Nah, saudara, di dalam diskusi sebelum bahan pemuda ada satu pembina tanya, apakah ibadah bisa menolong kita untuk tidak kecanduan gadget? Ini pertanyaan sepertinya simple, tetapi sangat penting untuk dijawab. Apakah kalau saya rajin ibadah, saya bisa mengatasi kecanduan gadget? Bisa. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Dengan saudara tidak memperilah gadget itu. Saudara memperilah hanya Tuhan. Dan ketika kita beribadah, hanya memperilah Tuhan. Kita tidak lagi punya hati yang mau memperilah hal-hal lain yang bukan Allah adanya. Saudara nggak akan memperilah your smartphones. Dan karena itu saudara tidak akan mengalami kecanduan dalam smartphones. Saudara tidak akan kecanduan kepada hal-hal lain karena saudara tidak pernah memberhalakan itu. Ada orang tanya sama saya, Pak, orang Kristen itu boleh nggak sih menjadi penggemar klub sepak bola? Waduh, tergantung kamu mau grup sepak bola apa dulu. Kalau beda dengan saya nggak boleh gitu ya. Saya penggemar Liverpool, kata orang itu. Saya sangat suka Liverpool. Boleh nggak orang Kristen menjadi ikut Liverpool fans club? Saya mengatakan semua orang Kristen yang hatinya berkomitmen kepada Tuhan, dia akan mengalami kebebasan untuk menikmati hal-hal lain. Karena hal-hal lain itu bukan ilah dan dimasukkan dengan tepat di dalam penyembahan kepada Allah yang esa. Nah, jadi kalau saudara bisa kaitkan di mana tempat yang parsial di dalam penyembahan kepada Allah, maka saya akan dengan bebas menggunakan hal tersebut. Paulus mengatakan semua orang Kristen itu bebas. Kenapa bisa bebas? Karena kamu tidak lagi dipaksa melakukan apapun. Kamu bebas di dalam cinta kasihmu kepada Tuhan. Semua hal yang kamu tuntut dirimu untuk kamu lakukan, itu kamu lakukan atas nama cinta kasih. Kamu tidak lakukan karena terpaksa. Nah, jadi semua orang yang menyembah Allah yang esa, dia akan belajar untuk menyatukan seluruh part hidupnya di dalam aspek ibadah. Di dalam satu aktivitas namanya menyembah Tuhan, di dalam worship.
Jadi ibadah ternyata penting supaya semua part dari hidup saudara disatukan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara mau jadi penggemar Liverpool, ya silahkan. Saudara mau jadi penggemar Persija, juga silahkan. Saudara mau menjadi penggemar Persib, juga silahkan. Saudara mau ketemukan Persib dengan Persija, ya juga silahkan. Nah maka ketika saudara mempunyai komitmen kepada Tuhan, semua yang lain menjadi bebas untuk dilakukan. Namun ketika saudara tidak punya komitmen kepada Tuhan, semua yang lain itu jadi berhala. Dan begitu semua yang lain jadi berhala, saudara akan diperbudak oleh hal-hal yang parsial ini. Nah maka ibadah sangat penting dan ibadah kepada Allah yang Esa itu yang signifikan. Dengan demikian arah hati saudara menjadi satu penyatu yang baik untuk seluruh aspek hidupmu. Saudara bisa kerja, saudara bisa berolahraga, saudara bisa jalankan hobi, saudara bisa jalankan part of your daily lives. Dan saudara menyatukan semua itu kepada Tuhan melalui ibadah. Tapi kalau Tuhannya banyak, ibadahnya juga banyak. Mau ibadah ke siapa? Ke dewa Ares. Kalau gitu pergi ke kuil Ares. Kamu mau ngapain? Mau doa kepada Athena. Kalau gitu pergi ke kuil Athena. Kamu mau ngapain? Saya mau belajar berburu. Kalau gitu pergi ke kuil dewa atau dewi yang berburu. Yang menjadi pemberi keahlian untuk kamu mengejar mangsamu. Nah jadi saudara, orang terpecah dalam ibadah. Dia akan terus terpecah di dalam semua aspek hidup. Dan orang yang menyembah aspek-aspek hidup adalah orang yang sedang sengsara karena menyembah berhala. Jadi penting sekali untuk memahami, sembahlah hanya Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Belajarlah hanya menyembah Tuhan dan tidak menganggap apapun yang kau kerjakan di dalam hidupmu sebagai berhala. Istrimu bukan berhala, suamimu bukan berhala, pacarmu bukan berhala, anakmu bukan berhala, bisnismu bukan berhala, pekerjaanmu bukan berhala, hobimu bukan berhala, uangmu bukan berhala, tetanggamu bukan berhala, anjing peliharaanmu bukan berhala. Dia itu bukan dewa guguk, jadi sudah berhenti menyembah dia. Siapa yang menyembah berhala, dia rusak hidupnya. Siapa yang mau kembali, tidak mau menyembah berhala, mari kembali sembah Allah yang Esa. Nah inilah pengertian yang penting dari hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Engkau hanya boleh menyembah hanya Tuhan saja. Apakah ini secara ontologi saja? Itu memang faktanya nggak ada berhala lain di luar sana? Bukan. Ini adalah dorongan untuk saudara tidak kaitkan hati kepada berhala. Kaitkan hatimu kepada Tuhan. Supaya semua yang lain jatuh di tempat yang tepat. Nah saudara sekalian, ketika seseorang sudah tahu tujuannya mau kemana, semua aktivitas yang dia kerjakan akan diarahkan ke tujuan itu. Tidak ada aktivitas abstrak, semuanya konkret. Pendeta Agus pernah kasih contoh ya, di dalam NRITC. Dia mengatakan kalau engkau keluarkan mobil tapi nggak ada tujuan, engkau akan sangat mudah dipengaruhi oleh temanmu yang kamu temui di jalan. Sudah mundurkan mobil dari rumah, lalu mau jalan, mau pergi. Ada satu temanmu berpapasan dengan engkau, "Hei, ikut ya, saya mau numpang di mobilmu." Lalu orang itu masuk tanya, "Kamu mau kemana?" Saudara bilang, "Nggak tahu." Nah begitu saudara selesai jawab nggak tahu, dia langsung punya usulan. Nggak tahu, "Ngopi yuk." "Oh ayo kita ngopi." Akhirnya saudara pergi ngopi. Karena apa? Pergi ngopi, karena nggak ada tujuan. Tujuannya nggak jelas. Tapi kalau tujuan saudara jelas, saudara mundurkan mobil, saudara ketemu teman mau naik mobil. Saudara nggak akan tanya, "Kamu mau kemana? Saya ikut kamu." Enggak. Waktu teman tanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke gereja." "Oh kalau gitu saya ikut ke gereja." Saudara sudah punya satu arah. Nah menyembah Tuhan memberikan arah. Sehingga semua aspek dalam hidup saudara menjadi aspek yang bisa berguna karena diarahkan untuk Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tidak mengerti aspek penyembahan kepada Tuhan. Sehingga segala yang dilakukan di dalam hidup adalah membedakan. Mana boleh, mana tidak. Mana harus dijalankan, mana harus di-cut. Nah ini adalah cara hidup yang menyengsarakan. Bayangkan kalau kehidupan kita isinya cuma mana boleh, mana tidak. Aturan-aturan belaka. Dilarang dan tidak dilarang. Dilarang dan tidak dilarang. Haram dan halal. Haram dan halal. Main kelereng haram apa halal? Haram. Kalau main kartu haram apa halal? Kalau mainnya spigici halal. Oh enggak, banyak yang tahu spigici, oke lah. Kalau main sepak bola haram atau halal? Kalau main sepak bola pakai kaos yang ada ayat firman Tuhan. Halal. Pergi belanja haram atau halal? Kalau mallnya yang punya orang Kristen, halal. Nah ini mulai kacau ya. Kalau saya mau ke sekolah haram atau halal? Kalau SKC, halal. Nah saudara kita bagi seperti ini. Itu menyengsarakan. Orang Yahudi punya hobi seperti itu, bikin garis.
Lalu yang kiri adalah yang kosher, yang halal. Yang kanan adalah yang tidak kosher, yang tidak boleh dimakan, yang tidak dianggap baik. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang akan sengsara, mana boleh, mana tidak. Tapi ketika saudara mengatakan, semua saya persembahkan untuk menyembah Tuhan, maka saudara tidak mungkin mendapatkan gangguan dari hal yang parsial ini. Inilah yang kita mau tuju. Kenapa menyembah Tuhan? Supaya saya punya hati yang tenang, mempunyai hati yang terdedikasi hanya kepada Tuhan. Mempunyai hidup yang dengan tenang dijalankan, hanya mengarah kepada Tuhan saja. Andrew G. pernah ditanya, bagaimana caranya bisa melayani seperti engkau melayani? Adakah satu trik atau tips atau nasihat? Yang tanya adalah pendeta Stephen Tong. Bagaimana konsisten melayani seperti Anda? Dan Andrew G. mengatakan, ada satu prinsip, cuma satu. Wah, cuma satu. Pak Stephen Tong sangat ingin catat. Dan Andrew G. mengatakan, only to please God. Hanya mau menyenangkan Tuhan. Biar kita belajar jalankan hal ini. Satu arah hanya kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Sembahlah hanya Tuhan. Jangan ada bagian hidupmu yang kau angkat menjadi berhala. Sembahlah hanya Tuhan. Jangan ada bagian dari hidupmu yang dipecah dari Tuhan. Supaya semuanya satu diarahkan kepada Tuhan. Ini tidak mudah. Karena saudara dan saya adalah orang berdosa. Yang hidupnya sudah sangat scattered. Yang satu aspek hidup tidak kait dengan aspek hidup lain. Hal yang kita kerjakan di kantor enggak kait dengan apa yang kita kerjakan di rumah. Hal yang kita kerjakan di rumah enggak kait dengan apa yang kita kerjakan di gereja. Kita ini terlalu parsial. Kita ini terlalu terabstraksi. Kita ini terlalu tidak ada kesatuan di dalam Tuhan. Maka Tuhan tarik kita beribadah. Tuhan ikat kita di dalam perjanjian. Dan perjanjian ini di dalamnya memberikan ruang besar sekali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Begitu saudara beribadah, saudara sadar semua adalah tentang Tuhan. Semua adalah tentang kehendaknya. Semua adalah tentang kehadirannya. Semua adalah tentang keinginannya. Maka saya ingin arahkan seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan. Jangan ada Allah lain. Nah, inilah aspek yang kedua yang kita bisa pahami. Aspek pertama adalah kesatuan dari alam semesta di dalam diri Allah yang mencipta. Sehingga semesta ini menjadi cerminan dari Allah yang sempurna. Hal yang kedua adalah kita sendiri diajar untuk menjadi satu di dalam arah dan pandangan. Sehingga semua aspek hidup yang saya jalani dengan arahkan itu hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi prinsip penting di dalam hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah saudara, pengertian jangan ada Allah lain di hadapanku ini besar sekali yang harus digali. Dan di dalam 10 hukum ada kaitan dengan satu perintah dengan contoh kasus yang ada di dalam kitab Taurat. Nah kita akan melihat contoh kasus untuk membahas hukum yang pertama ini di dalam pertemuan yang akan datang. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan perintah. Jangan ada Allah lain. Ternyata ini berkait dengan cerita besar di dalam kitab suci. Hari ini sampai di sini pengertian firman yang saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami untuk menyembah hanya Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk menyatukan seluruh aspek hidup kami hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan tolong kami, sempurnakan kami, pimpin kami, ikat kami di dalam konsistensi untuk menyembah Tuhan. Sehingga di dalam hati dan hidup kami tidak ada apapun yang lain selain ingin menyembah Tuhan. Dan dari situlah seluruh aspek hidup kami menjadi indah, dimasukkan di dalam tempat yang tepat dan dijadikan untuk Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.